Mengejutkan, cara Ria Ricis dan Teuku Ryan menangkis ujian dalam rumah tangga mereka. Ya, beberapa hari belakangan ini heboh dikabarkan terjadi keretakan dalam rumah tangga konten kreator Ria Ricis dan Teuku Ryan. Namun kabar tersebut seakan terjawab saat Ricis dan Ryan menghadiri suatu acara buka puasa bersama yang juga dihadiri oleh kedua kakak Ricis, Okky Setiana Dewi dan Shindy Kurnia Putri, serta keluarga mereka. Usai acara tersebut, Ricis dan Ryan pulang bersama menggunakan satu mobil. Ricis dan Ryan tetap terlihat tersenyum. Lantas, seperti apa jawaban keduanya saat dikonfirmasi terkait prahara dalam rumah tangga mereka? Seperti apa pula tanggapan kedua kakak Ricis, yaitu Okky Setiana Dewi dan Shindy Kurnia Putri, yang notabene sebelumnya selalu menjadi pelindung Ricis dikala sang adik diterpa kabar miring dan diserang netizen? Sebelumnya, heboh juga ujian yang pernah menghantam rumah tangga mereka pada bulan Februari lalu. Ketika itu terungkap saat Bunga Zainal tiba-tiba mengunggah video berisi pernyataan kekecewaannya terhadap seorang konten kreator perempuan yang saat itu diduga netizen mengarah ke Ria Ricis. Kabarnya tidak membalas senyum dari Bunga Zainal. Menurut Bunga Zainal, kala itu ia menghadiri suatu acara dan bertemu dengan sosok YouTuber terkenal yang tidak ia sebutkan namanya. Lantas, mengapa video pernyataan Bunga Zainal ketika itu ditanggapi netizen mengarah ke Ria Ricis? Seperti apa video momen pertemuan Bunga Zainal dan Ricis dan Teuku Ryan yang ditenggarai menjadi pemicu adanya pernyataan Bunga Zainal melalui sosial media pribadinya? Seperti apa masifnya pembelaan Okky Setiana Dewi kakak Ricis kala itu atas adiknya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Beberapa hari belakangan ini, dunia selebriti kembali dihebohkan dengan kabar keretakan dalam rumah tangga konten kreator Ria Ricis dan Teuku Ryan. Namun, kabar tersebut seakan terbantahkan saat Ricis dan Ryan menghadiri suatu acara buka puasa bersama yang juga dihadiri oleh kedua kakak Ricis, Okky Setiana Dewi dan Shindy Kurnia Putri, serta keluarga mereka. Usai acara tersebut, Ricis dan Ryan pulang bersama menggunakan satu mobil. Ricis dan Ryan tetap terlihat tersenyum. Sayangnya, saat tim Intens Investigasi mencoba mengkonfirmasi kabar tersebut, baik Ria Ricis maupun Teuku Ryan tak mau memberikan tanggapan. Hanya kata maaf dan selamat berpuasa yang terlontar dari mulutnya sembari menuju mobil yang hendak ditumpanginya bersama Ryan. Tidur. Selamat lebaran ya. Pesan-pesan gimana? Pesan dan dorong-dorongnya. Ricis gimana, Cik? Kemarin Ricis ada THR online. Izin. Assalamualaikum. Selamat puasa. Maaf ya. Selamat puasa semuanya. Sebelumnya, Ricis sempat bicara terkait pernikahan saat usia pernikahannya dengan Teuku Ryan sudah setahun. Ia mengatakan bahwa pernikahan itu tidak seindah yang dibayangkan. Meski biduk rumah tangga mereka ketika itu baru berusia setahun, namun Ricis mengaku ada banyak asam garam yang telah mereka rasakan dan lalui. Pertengkaran tidak ditampik keduanya. Dalam situasi itu, Ryan diakui lebih mengalah ketimbang Ria Ricis. Jangan membayangkan pernikahan itu indah, karena pernikahan itu tidak seindah yang dibayangkan. Oh banyak. Susah senang, asam garam walaupun masih satu tahun tapi berasa sekali. Berantemnya karena kayak misalnya mau nentuin tujuan nih mau kemana, aku pengen sini tapi aku lebih ngalah dan ikut istri gitu.
Aku yang penting senang istri aja deh. Aku yang penting makan daging. Alhamdulillah saya nggak terlalu ego ya Mbak. Malah saya kan apa yang istri buat saya ikut dan saya izinkan. Tapi kalau itu kelihatan baik, kalau enggak saya pasti bilang jangan gitu-gitu. Jadi aku nggak memaksakan ego aku karena aku udah punya istri dan anak aku. Itu pasti manusiawi ya, tapi kan kita semua bisa mengatasi untuk enggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Senada dengan Ria Ricis yang memilih diam soal kabar miring terkait rumah tangganya saat ini, kedua kakaknya Oki Setiana Dewi dan Shindy Kurnia Putri yang biasanya selalu menjadi pelindung dan pembela bagi sang adik kala dihujat oleh netizen, kali ini memilih tidak mau banyak berkomentar dan lebih meminta doa kepada masyarakat agar rumah tangga Ricis dan Rian tetap langgeng. Saya nggak tahu emang ada heboh-heboh apa. Perasaan baik-baik aja. Baik-baik aja ya, makanya tadi juga datang baik-baik aja ya. Makanya saya juga nggak tahu kenapa. Itu gimana Mbak? Sempat diisukan Icis sempat tidak memakai cincin kawin. Mungkin kayaknya apapun jadi rame ya. Saya nggak tahu apa-apa, tapi yang saya tahu nggak ada apa-apa. Yang saya tahu baik-baik aja. Hari ini mereka datang seperti biasa, nggak ada apa-apa. Dan kemarin kita juga komunikasi kan kita punya grup family biasa-biasa aja gitu. Harapan saya mohon doanya karena setiap manusia pasti ada apa ya, ada problema kehidupan ya, kita semua juga. Yang penting saling mendoakan, saling support, itu aja sih harapannya. Iya, alhamdulillah baik-baik aja. Namanya juga kita kan semua pasti ada permasalahan hidup dan insya Allah ada solusinya. Jadi ya alhamdulillah sekarang sudah semuanya alhamdulillah baik-baik aja. Setiap keluarga pasti punya sesuatu yang ada yang privasi, ada yang bisa di-sharing bersama. Saya kurang tidak mengikuti sampai hal sedalam itu sih. Intinya mohon doanya aja. Insya Allah semua baik-baik aja. Kabar miring terkait dugaan adanya keretakan dalam rumah tangga Ricis dan Rian berawal dari postingan Ricis di sosial media yang berjudul 11 poin penyebab keretakan dalam rumah tangga. Postingan tersebut ramai ditanggapi netizen. Bahkan banyak netizen beropini negatif terkait rumah tangga Ricis dan Rian yang tentu saja tanpa mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Apakah postingan Ricis tersebut memang menggambarkan kondisi rumah tangganya saat ini atau hanya quote terkait rumah tangga? Seperti apa tanggapan Ustadz mengenai postingan Ria Ricis tersebut? Bagaimana seharusnya sikap istri dan suami yang baik dalam berumah tangga? Ada berita yang sedang hangat di media tentang adanya isu keretakan antara Mbak Ria Ricis dengan suaminya Tengku Rian. Ya, tentunya kita berharap semua agar mereka tetap dalam insya Allah baik-baik saja, dalam kebaikan, ditepis isu-isu yang insya Allah mudah-mudahan tidak terjadi pada rumah tangga mereka. Kalau ada postingan dari Mbak Ria Ricis ya tentang 11 poin yang dapat menyebabkan kehancuran rumah tangga, itu sudah umum ya, setiap orang boleh saja beliau mungkin mengambil daripada beberapa penggalan-penggalan kalimat bijak hikmah dari para asatidz atau ustadz yang tentang rumah tangga. Tentunya itu kan bicara umum. Jangan jadi juga netizen menyatakan bahwa ini ada something dengan rumah tangga beliau ya. Ya memang pertama tidak boleh ada unsur ikut campur dari siapapun, karena rumah tangga itu adalah berdua, suami dan istri. Ya tidak boleh ikut campur orang tua, mertua, ya, adik, kakak, ipar dan lain sebagainya. Ini urusan rumah tangga itu urusan berdua. Ya. Kayak kita atau orang tua ini hanya sebagai pemberi nasihat, memberikan masukan, ya, memberikan doa pada mereka, dan jangan larut. Ya, bagi suami harus dekat dengan orang tua istri. Istri harus dekat dengan orang tua suami. Supaya apa? Silang, ya. Kenapa? Karena dengan begitu keharmonisan akan terjadi. Heboh kabar keretakan rumah tangga Ria Ricis dan Tengku Rian.
Lantas, seperti apa sikap kakak Ricis yaitu Oki Setiana Dewi sebelumnya yang selalu berusaha menjadi pelindung Ria Ricis saat mendapat cibiran netizen? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Heboh isu keretakan rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan yang bermula dari postingan Ria Ricis di sosial media. Sebelumnya juga heboh ujian yang pernah menghantam rumah tangga mereka pada bulan Februari lalu. Ketika itu terungkap saat Bunga Zainal tiba-tiba mengunggah video berisi pernyataan kekecewaannya terhadap seorang konten kreator perempuan yang saat itu diduga netizen mengarah ke Ria Ricis. Kabarnya tidak membalas senyum dari Bunga Zainal. Menurut Bunga Zainal, kala itu ia menghadiri suatu acara dan bertemu dengan sosok YouTuber terkenal yang tidak ia sebutkan namanya. Bermaksud ingin bertegur sapa, ironisnya beberapa kali melempar senyum. Bunga Zainal justru dibuat syok karena tak mendapat respon baik dari konten kreator tersebut. Ia bahkan sampai membandingkan konten kreator tersebut dengan sosok Atta Halilintar dan Aurel yang disebut Bunga Zainal sangat sopan dan supel, meskipun mereka merupakan bintang yang kini namanya tengah bersinar. Gue suka bingung banget ya sama orang yang punya sifat star syndrome. Jadi ceritanya gini Bun, kan beberapa hari lalu gue datang ke sebuah acara yang super megah, ya kan. Di situ tuh banyak tuh tamu-tamunya, ada artis-artis, ada seleb TikTok, ada YouTubers, pokoknya banyak deh public figurnya ya banyak. Nah ini ada satu YouTubers nih, ya kan. Semoga nih video gue kagak FYP ya kan. Satu YouTubers ini ceritanya datang kucuk-kucuk nih, dia telat gitu. Nah kita kan bersapa tegur ya kan, ya namanya kita saling, menurut gue sih gue kenal dia ya karena beberapa kali acara sering ketemu dia. Terus pas dia lewat di depan gue senyum, ya kan. Dia kagak senyum balik sama gue, mukanya gini. Tapi lakinya baik banget, lakinya senyum sama gue sopan gitu ya kan. Gue masih positive thinking nih, gue pikir ya udahlah ya mungkin dia kagak lihat gue apa gimana ya kan. Lah ternyata dia duduk satu meja sama gue ya. Satu meja bener tuh sebelah gue duduknya tuh YouTubers. Gue diem dong, terus gue senyum lagi sama dia. Senyum lah, gue namanya duduk sebelahan ya, gue senyum. Tetep dia kagak senyum sama gue. Ada dendam apa sih dia sama gue? Ada dendam apa sih dia sama gue? Terus nih, kan dia lagi pengen ngobrol sama si artis satu lagi nih. Artis ini persis duduknya di sebelah gue. Kan menyeberangi ya, namanya sebelah-sebelahan, dia duduk sebelah gue, tuh si artisnya satu lagi duduk sebelah gue di tengah-tengah, menyeberangi. Dia tengok kayak gini doang, kagak mau negor gue, tetep negornya si artis yang sono. Ya nggak apa-apa sih kalau dia nggak mau tegur gue juga nggak masalah. Menurut gue mungkin dia merasa kayak dia lebih terkenal. Cuma pesan gue ya Neng, kalau di dunia entertain pengen awet, pengen langgeng gitu karirnya, pesen gue dijaga attitude-nya. Karena dunia entertain itu tidak selamanya indah dan tidak selamanya ada di atas terus. Gue salut banget ya sama Aurel Hermansyah dan juga Atta. Dia tuh top jempol banget deh, mereka berdua tuh pasangan yang luar biasa sopannya. Sama siapapun mereka negor, bahkan mereka nyamperin untuk salaman. Padahal ya aku kenalnya kan cuma sama Aurel ya, sama Atta nggak kenal nih, aku belum pernah ketemu. Tapi Atta nyamperin dong dan salaman sama semua tamu yang ada di meja itu. Top Marco top. Ketika nama Ria Ricis terseret dalam pusaran kehebohan video Bunga Zainal saat itu, pihak keluarga Ricis lalu angkat bicara menanggapi. Kakak Ricis, Oki Setiana Dewi, pasang badan untuk membela adiknya tercinta. Oki menjelaskan bahwa dari seluruh keluarga besarnya, Ricis merupakan sosok yang pendiam dan pemalu.
berbeda dengan apa yang ditampilkan lewat konten-kontennya. Ricis bahkan lebih sering berada di rumah melakukan hobi. Salah satunya menulis dibandingkan berpergian menghabiskan waktu tanpa menghasilkan sesuatu. Apalagi kini Ricis sudah menikah dan dikaruniai buah hati. Ia lebih memilih menghabiskan waktu bersama keluarga selain membuat konten. Antara keluarga kami kan 3 bersaudara, kakak beradik. Dan waktu papa sama ibu, seluruh keluarga juga tahu sih, keluarga besar, bahwa di antara keluarga kami yang paling pendiam itu Ricis. Jadi Ricis tuh nggak terlalu banyak cerita, tidak seperti kami ini kan ceriwis gitu. Tapi Masya Allah ketika berada di depan kamera, beliau menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Yang orangnya nyangkanya Ricis itu ceria, aktif iya, suka olahraga iya. Tapi dia punya hobi yang menunjukkan keintrovertan dia gitu. Dia itu suka sendiri di laut. Jadi dia kalau ada apa-apa tuh sukanya tuh tenang di laut sendiri. Laut itu adalah kecintaannya dia. Dia orang yang nggak banyak orang tahu bahwa orangnya itu suka menyendiri di kamar gitu. Orangnya tuh bukan tipe orang yang suka pergi kemana-mana, sukanya di rumah menyendiri di kamar, suka nulis gitu. Orangnya seperti itu. Jadi beberapa teman bilang, oh ternyata introvert ya, orangnya pendiam ya, dia orangnya pendiam. Pemalu, pendiam aslinya. Heboh, Okky Setiana Dewi selalu menjadi pelindung Ria Ricis saat sang adik mendapat cibiran netizen. Di lain kisah, benarkah Irish Bella terlihat mulai move on dari permasalahan yang menimpa dalam biduk rumah tangganya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa, saksikan Intens Investigasi setiap hari, sehari 3 kali. Like, comment, and subscribe. Heboh, Okky Setiana Dewi selalu menjadi pelindung Ria Ricis saat sang adik mendapat cibiran netizen. Di lain kisah yang juga tampak heboh adalah aksi Irish Bella dalam mengurus buah hatinya seorang diri saat sang suami Amar Zoni menjalani rehabilitasi dari ketergantungan narkoba di Lido, Depok, Jawa Barat. Terlihat dari postingan di akun sosial media pribadinya, tampak Ibel mengajak buah hatinya ke wahana permainan salju di Jakarta. Tampak dalam video Ibel tersenyum dan tertawa yang menunjukkan bahwa ia sangat bahagia menikmati momen kebersamaan dengan buah hatinya tersebut. Lantas, benarkah Ibel memang butuh refreshing seperti ini lantaran ia sangat lelah menghadapi kasus Amar Zoni yang untuk kedua kalinya terjerumus dalam lembah hitam narkoba? Dan benarkah menurut peramal kartu tarot, rumah tangga Ibel dan Amar masih bisa diselamatkan asal Ibel memiliki niat untuk melanjutkan pernikahannya dengan Amar dan mempertahankan rumah tangga mereka? Kita main snow. Yeah, no. Bye. Bye. Okay, let's go. Bye. Let's. Oh, you. Ya kalau dilihat di sini, ini tidak akan terganggu, ya, karena posisinya masih memiliki komitmen. Nah, ini yang memperkuat keadaan dia. Kalau dilihat dari tarot di sini, si istri yang harus mempertahankan, ya, karena bagaimanapun istri yang memulai, ini yang harus diimbangi nantinya. Bagaimanapun harus bisa menurut akan kata suami. Tak hanya mengajak anak bermain di wahana bersalju di Jakarta, Ibel juga terlihat mendatangi kediaman Umi Pipik, istri almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, yang juga memiliki latar belakang seperti Amar Zoni sempat mengalami ketergantungan barang haram narkoba, namun berubah drastis menjadi ustadz. Kepada Umi Pipik, Ibel mencurahkan perasaan dan isi hatinya. Ibel menurut Umi Pipik saat ini merasa sedih menghadapi kasus narkoba Amar suaminya yang kedua kalinya. Lantas seperti apa nasihat yang diberikan Umi Pipik kepada Ibel? Oh iyalah, Ibel wanita yang solehah, yang tegar, yang dia tahu
apa yang harus dia lakukan untuk dirinya sendiri, untuk anak-anaknya, untuk orang tuanya, untuk suaminya dia tahu, untuk mertuanya dia tahu lah gitu. Dia tahu yang terbaik untuk dirinya. Dan pasti apapun yang akan dilakukannya kelak kan pasti hasil dari istikharahnya dia. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.